Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesita Patricia Farid dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, NPM 208110042 akan menjelaskan tentang materi kesadaran dalam psikologi. Kesadaran adalah bentuk kesiapan seseorang menghadapi segala bentuk peristiwa maupun peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, serta fisik. Kesadaran memiliki dua definisi, antara lain memahami pengaruh lingkungan sekitar, kemudian mengenal seseorang menghadapi masalah mentalnya sendiri. Psikologi muncul mulai abad ke-19, terdiri dari psikologi perkembangan, psikologi olahraga, psikologi sosial, psikologi faal, psikologi forensik, dan psikologi lain. Kemudian berkembang memahami pengalaman-pengalaman sadar. Menjelang abad ke-20, kesadaran semakin tidak bisa dipisahkan dari ruang disiplin ilmu. Kesadaran berada dalam lingkup ilmu psikologi yang mendominasi saat itu teori behaviorisme oleh John Watson dan B.F. Skinner. Kerangka kesadaran. Elemen kesadaran tergabung dalam konsep awareness merupakan upaya pengurangan variansi dalam mendefinisikan pengalaman subjektif yang disebut dengan kesadaran. Kerangka kesadaran terdiri dari 1. Attention, 2. Wakefulness, 3. Arsitektur, 4. Recall of knowledge, 5. Novelty, 6. Emergency, 7. Selectivity, dan Subjectivity. Fungsi kesadaran menurut Barthes dan M.C. Goffin mengemukakan fungsi-fungsi kesadaran, yaitu fungsi kotak setting, fungsi adaptasi dan pembelajaran, fungsi adaptasi dan akses, fungsi rekrutmen dan kontrol, fungsi pengambilan keputusan dan eksekutif, fungsi deteksi dan penyuntingan kekeliruan. Yang terakhir, fungsi monitor diri. Tingkat-tingkat kesadaran. 1. Tidur. Keadaan sadar dan tidak sadar terlihat paling jelas saat seseorang tidur dan terjaga. Akan tetapi, saat tertidur, kegiatan itu berkurang, seluruh interaksi hilang. 2. Bermimpi. Fase tidur REM adalah fase bermimpi, seperti yang diungkapkan oleh Freud, bahwa mimpi adalah suatu kebocoran informasi di mana makna tersembunyi bisa dipelajari dari mimpi. 3. Obat-obatan yang dikonsumsi. Obat yang dikonsumsi mengubah kesadaran yang tidak sama saat kita terjaga dengan kesadaran normal. Obat penenang menghambat sistem syaraf untuk bekerja. Obat perangsang mempercepat sistem syaraf dan obat halusinogenik mengubah pandangan kita terhadap realita. Seluruh jenis obat-obatan bisa berpengaruh pada kewaspadaan kita terhadap fisiologis dan psikologis pengalaman sadar manusia. 4. Meditasi. Suatu kondisi rileks dengan pikiran kosong disebut dengan meditasi. Teknik meditasi bisa menggunakan pengulangan nyanyian, mantra, posisi tubuh, dan objek eksternal. Alasan meditasi berupa aspek agama, spiritual, kedamaian, dan kesehatan tubuh. Jenis kesadaran terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Kesadaran pasif adalah kondisi individu yang menerima segala bentuk stimulus internal dan eksternal ketika diberikan. Sedangkan kesadaran aktif adalah kondisi individu yang menitikberatkan inisiatif serta menyaring stimulus-stimulus ketika diberikan. Teori kesadaran. Pertama, menurut Carl Gijang, kesadaran terdiri dari 3 aspek, yaitu ego, ketidaksadaran pribadi, ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran pribadi yaitu yang paling dekat dengan ego. Pengalaman ini awalnya disadari, namun kemudian dilupakan. Dengan repression atau suppression, ego adalah kesadaran jiwa yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, serta perasaan sadar. Bekerja di tingkat konsius, ego melahirkan perasaan indetiras. Sedangkan ketidaksadaran kolektif adalah bekas ingatan keturunan para leluhur yang bukan hanya terdiri dari sejarah ras tetapi juga leluhur pramanusiawi. Yang kedua, menurut Sigmund Freud. Freud adalah teori alam sadar mengungkapkan bahwa alam sadar adalah bagian yang dapat berkontak langsung dengan realitas. Sedangkan alam bawah sadar adalah hal yang penting untuk menentukan perilaku manusia, di mana melingkupi sesuatu yang tidak mudah dipanggil ke alam sadar, misalnya nafsu dan insting, sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, seperti kenangan pahit dan trauma. Konsep struktur mind menurut Freud dikembangkan dengan mind apparatus atau struktur kepribadian terdiri dari ID, ego, dan superego. ID merupakan struktur dasar kepribadian yang bekerja secara tidak sadar dan
dan mengandalkan prinsip kesenangan yang bertujuan memenuhi kepuasan. Ego adalah hasil perkembangan ID yang berfungsi untuk mengontrol kesadaran dan memutuskan sesuatu atas perilaku manusia. Dan yang terakhir, superego adalah sesuatu yang merefleksikan nilai sosial serta membuat individu sadar dengan tuntunan moral. Superego berkembang dari ego manusia yang mampu membedakan nilai jelek, bagus, dan suatu moral. Jika terjadi penyimpangan, maka superego akan memberikan hukuman berupa penyesalan kepada ego. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pengucapan saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.